Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah retorika. Di sini saya akan membahas retorika zaman Romawi. Retorika zaman Romawi ini dimulai dari teori retorika Aristoteles yang sangat sistematis dan komprehensif. Orang-orang Romawi selama 200 tahun setelah The Arte Rhetorica tidak menambahkan apa yang berarti bagi perkembangan ilmu retorika itu sendiri. Nah, buku Ad Herennium yang ditulis dalam bahasa Latin kira-kira 100 tahun sebelum Masehi hanya mensistematiskan dengan cara Romawi warisan retorika gaya Yunani. Nah, kemudian puluhan tahun sepeninggal Cicero, Quintilianus mendirikan sekolah retorika. Nah, ia sangat mengagumi Cicero dan berusaha merumuskan teori-teori retorika dari pidato dan tulisannya. Nah, sebuah saran yang berlebihan, tetapi kita diingatkan lagi pada Cicero begitu ya, yaitu ada pernyataan the good man speaks well. Nah, ini artinya apa, teman-teman? Nah, jadi pernyataan Cicero itu adalah the good man speaks well yang sering menjadi moto bagi semua orang yang mempelajari retorika begitu. Nah, kemudian retorika abad pertengahan, di sini sejak zaman Yunani sampai zaman Romawi, retorika selalu berkaitan dengan kenegarawanan. Nah, para orator umumnya terlibat dalam kegiatan politik. Ada dua cara untuk memperoleh kemenangan politik, yaitu membicarakan sama tuntas dan menembak sampai habis. Nah, retorika subur pada cara pertama, cara demokrasi. Ketika demokrasi Romawi mengalami kemunduran dan kaisar demi kaisar memegang pemerintahan, di sini membicarakan diganti dengan menembak. Jadi kaisar tidak suka disingkirkan. Misalnya setiap dinasti itu kan pasti mempunyai style cara pemimpin sendiri-sendiri gitu loh. Jadi kalau demi kaisar memegang pemerintahan di sini membicarakan diganti dengan kata menembak gitu. Kemudian abad pertengahan sering disebut abad kegelapan juga untuk retorika. Nah, kemudian setelah abad pertengahan itu ada retorika modern. Abad pertengahan berlangsung selama 1000 tahun, 400 sampai 1400. Kemudian di Eropa selama periode panjang itu warisan peradaban Yunani diabaikan. Pertemuan orang Eropa dengan Islam di sini yang menyimpan dan mengembangkan khasanah Yunani dalam perang salib. Nah, kemudian di sini dalam perang salib itu menimbulkan Renaissance begitu ya, Renaissance di situ. Kemudian mereka salah seorang pemikir Renaissance ini yang menarik kembali minat orang pada retorika adalah Peter Ramus. Nah, ia membagi retorika pada dua bagian. Yang pertama inventio, kemudian yang berikutnya adalah disposio. Nah, dimasukkannya sebagai bagian logika. Sedangkan retorika hanyalah berkenaan dengan elusio. Elusio. Nah, kemudian ada pronunciatio. Nah, taksonomi rumus berlangsung selama beberapa generasi. Kemudian Renaissance di sini mengantarkan kepada kita retorika modern. Yang membangun jembatan menghubungkan Renaissance dengan retorika modern adalah Roger Bacon. Nah, ini pada tahun 1214 dan 1219. Kemudian ada metode eksperimental, ada proses psikologis dalam studi retorika atau rasio. Kemudian aliran pertama retorika dalam masa modern yang menekankan pada proses psikologis dikenal sebagai aliran epistemologis, membahas teori pengetahuan asal, usul, sifat, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia.
Kemudian George Campbell di sini tahun 1719 dan 1796, ini sampai 1996, bukunya yaitu The Philosophy Rhetoric, menelaah tulisan Aristoteles, Cicero, dan Quintilianus dengan pendekatan psikologi fakultas, bukan fakultas psikologi tapi psikologi fakultas. Nah, di situ menjelaskan sebab musabab perilaku manusia pada 4 fakultas atau kemampuan jiwa manusia, yaitu dari pemahaman, memori, imajinasi, penggerakan perasaan, dan mempengaruhi kemauan. Nah, Richard Whately di situ mengembangkan retorika yang dirintis Campbell. Ia mendasarkan teori retorikanya juga pada psikologi fakultas, menekankan argumentasi sebagai fokus retorika. Nah, retorika harus mengajarkan bagaimana mencari argumentasi yang tepat dan mengorganisasikannya secara baik. Baik Whately maupun Campbell menekankan pentingnya menelaah proses berpikir halayak. Aliran retorika modern kedua dikenal sebagai gerakan Billes, ya tulisannya dibacanya tuh Billes Letters gitu, bahasa Perancis, artinya itu tulisan yang indah. Silakan nanti kalian mengucapkannya dengan benar ya, karena ini bahasa Prancis, itu intinya artinya tulisan yang indah. Retorika di sini belletris di situ sangat mengutamakan keindahan bahasa, segi-segi estetis, pesan, kemudian kadang-kadang dengan mengabaikan segi informatifnya di sini. Nah, kemudian Huxley di situ tahun 1718 sampai 1800 menulis lectures on rhetoric, kemudian Odles, kemudian letters, hubungan retorika, sastra dan kritik. Ia memperkenalkan cita rasa di sini atau testi, kemudian yaitu kemampuan untuk memperoleh kenikmatan dari pertemuan dengan apapun yang indah. Kemudian senang mendengarkan musik yang indah, membaca tulisan yang indah, melihat pemandangan yang indah, mendengarkan pidato yang indah, kemudian dipadukan dengan rasio. Kemudian aliran pertama epistemologi dan kedua Belles Letters di sini terutama memusatkan perhatian mereka pada persiapan pidato, penyusunan pesan, dan menggunakan bahasa. Kemudian aliran ketiga disebut Gerokin. Gerokin elokusionis, yaitu justru menekankan teknik penyampaian pidato. Nah, kemudian di sini Gilbert Austin memberikan petunjuk praktis penyampaian pidato, yaitu pembicara tidak boleh melihat melantun. Ia harus mengarahkan matanya langsung di sini kepada pendengar dan menjaga ketenangannya. Ia tidak boleh segera melepaskan seluruh suaranya, tetapi mulailah dengan nada yang paling rendah dan mengeluarkan suaranya sedikit saja. Nah, dalam perkembangan gerakan elokusionis dikritik karena perhatian dan kesetiaan yang berlebihan pada teknik. Ketika mengikuti kaum elokusionis, pembicara tidak lagi berbicara dan bergerak secara spontan. Gerakannya menjadi artifisial. Nah, kemudian pada abad ke-20, retorika mengambil manfaat dari perkembangan ilmu, pilah pengetahuan di sini, pengetahuan modern khususnya ilmu-ilmu perilaku seperti psikologis dan sosiologis. Istilah retorika pun digeser oleh speech communication atau public speaking. Gitu. Nah, besok kita akan bertemu lagi, yaitu pada tokoh retorika yang mutakhir. Gitu ya teman-teman. Pertemuan hari ini cukup menyimak video ini, semoga bermanfaat. Nanti kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa.